Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih sempat melaksanakan tugas ini. Tak lupa pula kita kirimkan salat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu ini. Langsung saja di sini saya akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari kelompok 2. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi tentang peran pendidikan Islam dalam terhadap terorisme. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan atau untuk menimbulkan kekuatan dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme itu dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dengan adanya tujuan tertentu. Yang selanjutnya, adapun terorisme dalam perspektif Islam, yang pertama, bahwa tindakan terorisme ini secara fisik dan psikis. Maksudnya di sini ialah senjata melawan seseorang dengan melakukan ancaman atau membuat seseorang tersebut merasa takut. Yang kedua, Islam membedakan antara hukum terorisme dan jihad. Yang selanjutnya, Islam melakukan teror dengan hukum melakukan teror di sini yaitu haram, karena seperti yang kita ketahui bahwa teror adalah atau mengancam seseorang adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terorisme bersifat untuk melakukan ifsad dan anarkis. Yang selanjutnya, tujuan dari terorisme di sini yaitu untuk menciptakan rasa takut kepada seseorang atau mengancam dan menghancurkan seseorang tersebut. Upaya yuridis yang selanjutnya, upaya untuk menangkal bahaya dari terorisme. Yang pertama, upaya yuridis. Dalam dalam pemberontakan terjadinya terorisme, kita harapkan tindak hukum bertindak secara konsisten. Maksudnya di sini sehingga masyarakat merasa tenang karena mereka merasa dilindungi oleh hukum dan hukum tersebut bisa bertindak dengan adil dan tertib. Yang selanjutnya, hendaklah jangan membalas perlakuan terorisme dengan hal yang serupa. Misalnya terorisme tersebut membom, dan janganlah kita membalas dengan membom pula. Yang selanjutnya, adapun peran pendidikan Islam, guru pendidikan Islam dalam menangkal bahayanya terorisme. Yang pertama, pendidikan Islam berperan dalam menangkal adanya terorisme. Jangan sampai terorisme ini mengancam bahayanya anak-anak di sekolah. Contohnya seperti seorang pendidik hendaknya memberikan pola pikir, memberikan ketenangan atau pengertian kepada anak-anak bahwa janganlah merasa panik karena hal tersebut tidak akan ada jika kita tidak melakukan kesalahan. Maksudnya di sini, jika kita merasa tidak pernah mengancam orang lain, maka kita sendiri di sini tidak akan merasa bebas. Jika kita tidak membuat kesalahan pada orang lain, maka orang lain tidak akan membuat kesalahan pada kita. Selanjutnya peranan yang kedua yaitu untuk membentengi umat Islam dari ajaran-ajaran terorisme, yaitu
yaitu untuk mencegahnya, yaitu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan mematuhi perintah-perintah hukum yang berlaku, sehingga agar terorisme tersebut tidak berhasil tidak melakukan ancaman kepada kita, kepada sekolah-sekolah, dan kepada masyarakat umum lainnya. Mungkin inilah materi singkat dari saya. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.